Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi PMI Pengembangan Masyarakat Islam semester 3. Nama saya Muhammad Zainur Rozikin, NIM 2019-2022. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai tentang agama dalam perspektif sosiologi. Di dalam materi ini, yaitu agama dalam perspektif sosiologi, ada 3 pembahasan. Yang pertama membahas tentang definisi agama. Kemudian yang kedua membahas tentang fungsi agama. Kemudian yang ketiga membahas tentang ruang lingkup, aspek dan variabel agama. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama tentang definisi agama atau pengertian dari agama. Secara mendasar dan umum, agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan sistem kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya Tuhan, hubungan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungannya. Namun, dalam deskripsi yang lebih terperinci, terdapat perbedaan antar agama dalam merumuskan hubungan dengan yang gaib itu. Sedangkan agama dalam sosiologi adalah memandang agama sebagai salah satu institusi sosial sebagai subsistem dari sistem sosial yang mempunyai fungsi sosial tertentu. Dalam konteks sosiologi, agama tidak dilihat berdasarkan apa dan bagaimana isi ajaran dan doktrin keyakinannya, melainkan bagaimana ajaran dan keyakinan agama itu dilakukan dan mewujudkan ke dalam perilaku para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sosiologi agama adalah ilmu yang mempelajari tentang keberagaman perilaku manusia dalam dunia realitas. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai fungsi agama. Di sini yang akan saya jelaskan ada 9 tentang fungsi agama. Yang pertama, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Kedua, mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Ketiga, merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk mengendalikan perilaku menyimpang seperti membunuh, memperkosa, berzina, dan berjudi. Yang keempat, sebagai pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan untuk selalu berbuat baik dengan sesamanya dan lingkungan hidupnya. Yang kelima, sebagai pedoman perasaan keyakinan. Siapapun yang selalu berbuat baik akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. 6. Itu sebagai pedoman keberadaan, dalam artian keberadaan alam semesta dengan segala isinya, termasuk di dalamnya manusia harus disikapi dengan rasa syukur dan ikhlas. 7. Pengungkapan keindahan, dalam artian sebagai pengungkapan keindahan ini, manusia yang suka akan keindahan dapat mengekspresikan rasa estetikanya dengan membangun rumah ibadah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepercayaan agama yang dianutnya. 8. Sebagai pedoman rekreasi dan hiburan, yaitu untuk mencari ketenangan dan kesegaran jiwa. Dan juga manusia dapat menjalankan ritual agama seperti sholat, yoga, dan meditasi seperti itu. Dan yang ke-9, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dan suatu agama, misalnya sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, seperti itu. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tentang ruang lingkup dan variabel agama. Yang pertama di sini tentang ruang lingkup ajaran dan ritual agama. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama, aspek keyakinan yang disebut dengan akidah. Yang kedua, aspek
norma atau hukum yang disebut dengan syariah. Yang ketiga, aspek perilaku yang disebut dengan akhlak. Kemudian ada tokoh atau pimpinan agama. Pertama ada kiai. Kiai itu diartikan sebagai seorang atau benda yang sangat dihormati dan disakralkan. Yang kedua, ustadz. Itu kata dalam bahasa Indonesia yang bermakna pendidik. Yang ketiga ada imam. Yaitu sebuah posisi dalam agama Islam. Yang keempat itu ada ulama. Ulama itu pemuka agama atau pimpinan agama. Yang kelima mufti. Mufti itu orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad. Kemudian yang terakhir itu ada simbol agama. Simbol agama itu adalah ciri khas karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan, dari berbagai ritual dan etika agama. Misalnya Islam, simbol Tuhan dimodelkan dengan Allah. Kemudian dalam Kristen dimodelkan dalam patung Yesus. Kemudian Hindu dimodelkan dalam patung Trimurti. Kemudian Buddha dimodelkan dalam patung Buddha sebagai model simbol kebebasan spiritual umatnya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.